Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Iwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, melaksanakan tugas kita yang pokok selaku hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Sayang kalau misalnya pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga di waktunya istirahat kalau tidak diniatkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sepertinya lebih enak lalajo TV-nya daripada lalajo ustad. Nah, oleh karena itu apapun kondisinya, ketika kita sudah meniatkan untuk beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala mempunyai perhitungan tersendiri. Ikhwatu iman rahimakumullah, kemauan manusia untuk beribadah itu tidak lepas dari kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai orang yang beriman, kita mengimani bahwa Allah itu mempunyai kekuasa untuk berkehendak. Allah itu berkuasa untuk berkehendak. Dan di antara kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehendak bagi manusia. Ya, jadi Allah berkuasa mempunyai kehendak. Di antara bukti Allah berkehendak itu Allah memberikan kehendak bagi manusia. Ketika manusia mempunyai kehendak, maka manusia pun diberikan free will, kehendak yang bebas. Akibat dari free will ini, kehendak yang bebas ini, manusia diberikan free choice, pilihan yang bebas. Pilihan yang bebas yang paling mendasar menentukan bagaimana nasib manusia itu adalah pilihan untuk beriman dan pilihan untuk tidak beriman. Nah, di lamun ditaros, kalau ditanya Allah berkehendak menjadikan manusia itu mempunyai kehendak, dan manusia itu ada yang berkehendak untuk beriman, ada juga yang berkehendak untuk tidak beriman. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak terhadap manusia, kira-kira manusia itu ingin semuanya beriman, ingin semuanya tidak beriman? Nah, kalau Allah punya kehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak manusia itu semuanya beriman atau semuanya tidak beriman? Berimannya? Beriman. Buktinya apa? Buktinya apa kalau Allah sebenarnya mempunyai kehendak semua manusia itu beriman? Lamun waktuna salat mah moal aya anu masih keneh luntang lantung di jalan, kabehanana teh menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kuasanya, melaksanakan kehendaknya untuk semuanya beriman, Allah Subhanahu wa taala bisa. Buktinya apa Allah menginginkan manusia itu semuanya beriman? Bukti yang paling jelas, Allah menurunkan Al-Quran, mengutus para nabi, kemudian menjadikan manusia itu mempunyai petunjuk. Ta eta teh buktos anu paling jelas kanggo urang sadayana bahwa Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya mempunyai kehendak manusia semuanya beriman. Tapi nah itu tadi dipaksa iman. Make aya nu diantep jadi kafir. Nya teh Allah. Allah sayang tidak kalau membiarkan manusia kafir? Sayang tidak.
Justru bentuk sayangnya dan adilnya Allah Subhanahu wa taala, yang mau kafir Allah tidak paksa supaya jadi beriman. Tapi orang-orang yang mau beriman Allah sudah fasilitasi dengan turunnya Al-Quran, dengan turunnya para nabi, kakara semuanya bisa beriman, mendapatkan petunjuk. Tapi kalau misalnya orang yang tidak mau beriman, Allah tidak akan memaksa. Pamang sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Silakan, yang mau kafir mangga, yang mau beriman pun juga mangga. Ibu, bapak mau apa? Mau beriman. Buktinya hari ini hadir. Buktinya tadi sholat. Bukti menjaga bahwa kita itu adalah orang yang beriman. Bisa hari ini bapak tidak datang ke masjid? Bisa. Kenapa datang? Karena saya sudah beriman. Sudah menyatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, maka tidak ada sebenarnya bahasa bahwa manusia itu ditakdirkan untuk beriman itu karena mutlak Allah yang menentukan. Allah menentukan manusia beriman ataupun tidak beriman itu berdasarkan kehendak manusia masing-masing. Tong jadi emutan sebenarnya. Da abi mah ditakdirkeunana kieu nya kieu we. Tidak ada, karena tidak ada kemauan untuk berbenah, memperbaiki, padahal Allah telah memberikan kehendak bagi manusia. Dan kehendak yang paling besar diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kehendak untuk beriman dan tidak beriman. Nah, untuk manusia tersebut, supaya manusia berimannya itu bukan secara paksaan, tidak seperti yang ditentukan oleh orang-orang yang berpaham Jabariyah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman pada manusia untuk beriman itu dengan memberikan akal pada manusia. Maka dengan akal inilah manusia itu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang begitu indah dalam surah Al-Baqarah 21 dan 22 mengutarakan kepada kita bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia beriman tanpa harus memaksanya beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Dengan indahnya Allah menyeru manusia, wahai manusia. Ini di dalam bahasa Arab ada kalimat yaitu disebut dengan huruf nida. Fungsinya untuk memanggil. Yang dipanggilnya disebutnya munada. Kalau kita memanggil, yang dipanggil tahu enggak? Misalnya, Jang kadieu si Ujang apaleun manehna Ujang? Apalnya? Apa? Mentak ngaliuk. Beda jeung ngageroan hayam. Aya ngageroan hayam kumaha? Nahan teu yam kadieu. Kenapa tidak memanggil hayam teh? Hayam kadieu. Ya, cing. Ai hayam apaleun ngaranna hayam? Ai saha atuh masihan ngaranna hayam? Kalau ayam itu butuh punya nama ayam. Saha atuh nu butuh? Manusia. Untuk apa? Membedakan, gampang. Supaya gampang, lamun misalnya ngageroan hayam teh nu kitu. Bisi hiji waktu ka tukang ternak mentah hayam diberena bebek. Sabab tidak ada pemahaman atas nama yang sama. Ai hayam masalah dalam menteboga ngaran. Ya, nu masalah mah justru manusia nu butuheun ngaran ka hayam. Nah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru ya ayyuhan nasu,
Ini bukti bahwa yang dipanggil oleh Allah itu sudah punya kemampuan mengerti panggilan dari orang atau dari zat yang memanggilnya. Nah, tah gaduh pangdangu, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, dan mempunyai akal yang memproses kayak ieu teh ngageroanana teh ka abi atau sanes. Di mananya Bu? Di Bandung nunamina Asep kan seueur ngariung di masjid lobaan ka bapak Asep ngaliuk ka Asep Asep nu mana cenanya. Nah sampai di Arab pun sama Abdullah teh loba Abdullah teh dipanggil, tapi ketika manusia mempunyai akalna Abdullah anu rumasa wawuh kakara nepi menghadap. Tapi Abdullah anu teu ngarasa wawuh kan ngageroan lain orang indit teh bisa nepikeun ka kitu. Kemampuan akal manusia diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri bahwa manusia itu memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang akan dan bisa menerima perintah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, maka ada pengakuan bahwa manusia itu diaku ku Allah. Jika orangnya lamun aya anu hajat terus diondang, eta teh urang teh ngarasa ke akunya, ke aku. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil manusia itu adalah bentuk pengakuan Allah terhadap manusia. Ketika sudah ada pengakuan, maka ada konsekuensi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perintah maka larangan. Nu dicarek jeung nu diparentah teh ulah ngarasa berat, kudu justru nama ngarasa bungah sabab manehanana diaku keneh. Ibu kalau di rumah sama si bapak disuruh atau satu waktu dilarang, bungah teu? Capek cenah Ustaz dititah wae nya sok cek bapak teh nya atuh ai mama capek mah moal nitah-nitah deui. Mending mana? Mending capek dititah, mending capek teu dititah. Nya justru ketika kita diperintah itu nikmat karena ada bentuk pengakuan. Tibatan urang sadayana diantepkeun teu di carek-carek acan, teu ditita-tita acan, maka ikhwati iman rahimakumullah sudah tidak ada lagi pengakuan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu, maka adalah bentuk pengakuan supaya manusia itu mau menghadap, dan Allah sudah memberikan alat yang sangat lengkap untuk menerima perintah itu. Di ayat yang lain, tugas manusia itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kepada langit dan bumi untuk menjadi khalifah di bumi ini, tapi mereka menolak dan manusialah yang menanggung beban untuk menjadi khalifah tersebut. Nah, konsep jalma jadi khalifah mah itu manusia itu harus berbeda dengan makhluk-makhluk lain yang justru sifatnya itu tidak konsumtif, tidak melestarikan, hanya sekedar konsumtif, tidak bisa mengembangkan. Contoh sederhana anak yuk. Bu, ai anak hayam naon ngaranna? Ciak. Nah ciak. Mun anak domba naon? Mbak anak mana? Kalau anak di Sunda makan adanya anak kuda belo, anak munding eneng. Oh eneng nya. So. Lamun anak ayam ciak asli itu ciak. Oh nya meureun tina ciak. Cing, ai hayam halal. Hayam halal. Halal. Ai anak hayam halal. Lamun anak hayam dipencit halal. Kagok cenah. Anak hayam lamun dipencit halal.
Halalnya? Halal. Kunaon make halal? Nah memang teu diharamkeun. Tapi kalau masuk pada konsep bahwa manusia adalah khalifah, teu pantes mencit anak hayam mah. Lain ku sabab teu wareg. Kenapa? Karena anak ayam ini masih bisa berkembang, bisa ngagedean, bisa endogan, bisa beranak dan sebagainya. Itu tugas pokok manusia sebagai khalifah ngalestarikeun. Sanajan halal dipencit tapi lamun leutik keneh terhadap konsep tugas manusia sebagai khalifah itu tidak benar. Tidak benar. Nah, ikhwati rahimakumullah, jadi Allah teh ketika menyeru kita itu benar-benar ada pengakuan yang begitu besar. Karena manusia itu adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utamakan dibanding yang lain. Nah, perintahnya di sini setelah pengakuan itu adalah untuk beribadah. Nah, tadi ikhwati rahimakumullah, perintah untuk beribadah ini adalah bagian dari tauhid uluhiyah. Tauhid di mana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah beribadah. Tapi tauhid uluhiyah ini harus lahir dibangun dari kemampuan menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai rububiyahnya. Sebut dengan rububiyahnya. Ketika manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib disembah, maka harus ada kelayakan yang masuk pada akal manusia bahwa Allah itu memang berhak untuk disembah. Kakara tah ini bukan berkaitan dengan eksistensi Allah, nah da Allah mah geus pasti, tapi ini justru untuk mematahkan pemahaman dan keyakinan manusia yang menganggap bahwa ada yang dijadikan Tuhan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan kelayakan disebut sebagai Tuhan. Soknya Bu, Allah disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Karena dia menciptakan manusia. Batu disebut jadi Tuhan. Kemampuannya naon? Geus teu pantes deui nya. Oke. Batu atuh Ustaz cenanya nu rada luhur. Oke, kalau batu rada luhur taikeun ayeuna kana tatangkalan. Nya. Tatangkalan cenanya caringin gede hidung cenanya nepikeun ka aya nu nungguan. Saha nu nungguanna teh? Mun awewe kunti lalaki kuntan. Nepikeun ka dibere sasajen. Dibere sasajen. Tingkatkeun deui, cing. Aya tatangkalan bisa naon? Bisa naon? Nepikeun ka aya nu nyebut sebagai Tuhan. Naik deui rada luhur cenanya, ci atuh sasatoan. Binatang-binatang, aya nu tinu gajah, aya nu tinu orai. Nanti aya tinu sapi sagala. Nah, cing bisa naon? Malah ketika manusia yang lain pun juga ada yang dijadikan dan dianggap sebagai Tuhan. Patarosanana, kalau mereka itu dianggap sebagai Tuhan, apa kemampuan mereka sehingga layak dijadikan sebagai Tuhan? Kalau mereka saja diciptakan, diurus oleh orang lain, oleh makhluk yang lain. Nah, maka ikhwati rahimakumullah, tujuan dengan adanya rububiyah ini supaya manusia tidak terjebak pada kemusyrikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala maka diterangkanlah rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama karena hitobnya pada manusia. Satu, cek Allah teh sok geura ibadah ka pangeran anjeun teh saha anu khalaqakum yang sudah menciptakan kalian. Ciptakan kalian. Bu, manusia itu salah satunya kenapa harus beriman pada Allah Subhanahu wa taala itu karena dia tidak akan ujug-ujug aya. Dengan ukur langsung jadi ada proses yang maha dahsyat dari manusia itu hingga jadi manusia seperti sekarang itu proses yang sangat dahsyat. Nah, kayak gini. Ibu satu acan kolot jadi naon? Budak. Satu acan budak
Jadi naon? Orok. Satu acan orok. Sebelum jadi bayi apa ibu? Janin. Nah, sebelum jadi janin. Naon? Sebelum jadi janin naon orang? Oh, senang spermatozoa Ustad. Cai mani jeung sia opum di istri. Satu acan jadi spermatozoa jeung opum. Dina masing-masing indung jeung bapana naon? Hah? Ini spermatozoa. Sperma. Satu acan jadi sperma naon? Eta. Apa? Nah, berarti pertanyaannya spermatozoanya dari mana? Dari makanan yang dimakan oleh ibu bapak kita. Jadi saripati tanahna, saripati tanah dan tumbuhan kemudian dimakan jadi spermatozoa. Tah saripati makanan itu kita juga tidak bisa menyebutkan naon ngaranna teh gitunya. Sok naon sabab geningan cau di dahar ku jelema. Jelemana ngalahirkeun jelema. Cau di dahar ku monyet. Monyetna ngalahirkeun nah teh jelema. Tuh nya subhanallah. Padahal dari bahan yang sama. Dari bahan yang sama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu dari bahan saripati tanah itu, manusia itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak apa-apanya. Oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibentuk sedemikian rupa dengan proses yang maha dahsyat tentang penciptaan manusia. Tah kakara manusia itu ngayuga. Mentaku Allah Subhanahu wa taala hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Apakah pernah datang bagi manusia waktu di mana manusia teu kasebut-sebut acan naon nu kitu teh. Naon nu kitu teh. Tah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses jadi urang sadayana teh spermatozoa anu aya dina bapa jeung saya opum anu aya dina indung urang sadayana jadi eta manusia pi manusiaeun lamun hayam pi hayameuna naon endog mun manusia pi manusiaeunana cai mani nya mahalan mana cai mani jeung endog. Mahalan mana bu? Endognya. Endog. Berarti manusia aja hayam teh mahalan mana? Mahalan endog. Jadi watimar makum. Kalau pada proses sampai seperti itu saja, manusia teh buntennya boro-boro berharga. Kan aya oge dipiceun, disusut, dikumbah. Makanya di Islam diajarkan manusia itu untuk bebersih, menghilangkan najis, menghilangkan cai mani, karena memang cai mani itu nya geuleuh. Manusiana sorangan nu boga nage embungeun. Sok bu, lamun eta cai mani geus siga jadi orok, sigana nyeri hateun. Awas bapak abi dipiceun. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu pada tingkat yang hanya sampai spermatozoa itu terjadi masalah. Hanya mimma immahin, hanya dari air yang menghinakan. Ya, tah nepi kadinya mah manusia itu tidak lebih berharga. Lebih berharga. Lajeng watimar rahimakumullah lahir jadi oroknya. Jadi orok. Manusia itu butuh nutrisi, butuh makanan. Ai manusia lamun dina rantai makanan itu dia berada pada tahap konsumen tingkat 4. Jadi di handapna teh aya produsennya, tatangkalan, tumbuh-tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Makanan dimakan oleh tumbuhan dimakan oleh semacam belalang, jangkrik, ta konsumen tingkat 1. Naik deui belalang di dahar kunaon bu? Kunaon? Kumanuk katanya. Oh kumanuk maka buaya. Manuk atau misalnya
oleh burung-burung, oleh kodok dan sebagainya. Kemudian dimakan lagi aya nuku orai, aya nuku domba jeung sajabinanya, aya ku binatang-binatang karnivora nu lain. Tah manusia juga memakan binatang-binatang tersebut di konsumen tingkat 4. Tah di luhur tingkat 4 sebenarnya manusia itu berada di tingkat puncak rantai makanan. Tapi bukan jadi kebaikan, lain jadi alus manusia, justru menandakan yang paling tergantung itu adalah manusia. Manusia. Ini patarasananya Bu. Lamun misalnya manusia hidup tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, hirup mau manusia. Mau makan apa? Tapi dibalikkan, lamun sato jeung tatangkalan tidak ada manusia, hirup moal. Hirup. Nya, hirupnya. Hirup. Jadi jadi eta lauk dina akuarium, manuk dina sayang atanapi dina kurung teh bukan dalam bentuk bahwa makhluk tersebut tergantung oleh manusia kudu dihirup bisa, kudu diurus bisa hirup, bukan. Eta mah manusia we resep itu. Dalam dikencarkeun oge harirup. Harirupnya. Kata. Berarti pada tingkat ini, pada tingkat di mana hanya manusia itu secara fisik saja, ternyata masih kene lebih berharga makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan. Nah maka ku Allah Subhanahu wa taala teh manusia mah teu diberengan ukur jasad jisimna hungkul, tapi fa'ahyakum, oleh kami manusia itu diberikan kehidupan. Unsur hidup ini bukan seperti unsur nyawa yang dimiliki oleh binatang, tapi ada ruh yang masuk ke dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan dan memaksimalkan fungsi dari badan manusia, terutama akal. Tah geus boga akal mah kusabab aya ruhna manusia itu, maka terlihatlah manusia itu bener pantesna jadi khalifah. Bisa ngurus nate didinya sabab aya ruh anu aya dina awakna. Ada ruh di dalam dirinya. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan dengan ruhnya, maka kita lihat bagaimana dahsyatnya manusia. Manusia itu bisa mengkonstruksi, bisa membangun hari ini. Poe ieu rek tuang jeung naon, erek bake baju nu mana, erek nyieun naon bisa. Bahkan lebih dahsyat lagi, manusia bisa mengkonstruksi kembali ulang di mana masa lalunya siga kumaha. Teu kagok lain 1 tahun 2 tahun ke belakang, ratusan, puluhan, bahkan ribuan tahun yang lalu manusia bisa ditemukan melalui fosil-fosil, artefak, melihat pada peninggalan-peninggalan, nepi ka punya kesimpulan 10.000 tahun yang lalu aya binatang nu disebut dinosaurus. Leuwih hade deui manusia itu bisa mengkonstruksi lagi masa depannya. Hese cenanya ieu teh mentas laut nyieun parahu. Hese keneh nungguan parahu mah jeung kararagok nyieun jembatan. Nyieun jembatan hese keneh nyieun pesawat terbang. Maka manusia dengan dahsyatnya itu bisa mencapai seperti itu. Nah maka ku Allah Subhanahu wa taala ta eta nu paling pokok mah, karena manusia itu bisa seperti itu karena ada ruh yang masuk ke dalam diri manusia. Ketika tanpa ada ruh ini, baik itu sebelum diberikan atau ketika nanti dicabut, maka manusia itu setinggi apapun tingkat pencapaian dalam masa hidupnya, geus maot mah ngagoler. Tong waka mah kudu naik kapal, kudu naik pesawat terbang, laler. Ngeang-ngeang, ngeong-ngeong hareupeun beungeutna. Lamun geus maot mah teu bisa kukumaha. Nah ini waktu iman rahimakumullah,
Maka Allah Subhanahu wa taala justru dengan memberikan penciptaan itu mengajak manusia itu menyadari dirinya bahwa yang paling pokok itu tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dengan pencapaian apapun, kalau tidak ada nilai ibadah yang diusahakan ketika hidup, maka manusia akan kembali tidak berharga lagi sebagaimana dia diciptakan ketika belum ditiupkan ruhnya. Dan kayak Bu, jadi nyiptakeun heula. Kedua Bu, nu langkung aheng deui insyaallah tesok lamun tos ninggal kana awak-awak anjeun, aya tanda-tanda kekawasan kami bisi kurang puas, maka lihatlah keluar. Wa Allah Subhanahu wa taala diajak alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Bu, ai bumi bulat atau datar? Bulat. Di mana bisa apa bulat? Non? Hah? Tina peta? Ibu lamun buleud karasana buleud teu. Sugan keur mapah kieu turun. Henteu nya? Henteu. Buleud. Jadi bumi teh buleud atau rata? Buleud. Karasana? Ya lamun panon poe kan? Mun panon poe ketika terbit matahari di belah timur. Kecil kelihatannya itu muncul besar kemudian ke atas, engke balik deui di belah kulon, di daerah barat, mengecil hilang. Itu ciri bahwa bumi itu bulat. Itu bulatnya. Nah, ayeuna ai urang anu hirup di bumi na bulat atau datar? So, Bu, mun cai dina bal, dina bola anu bulat. Keplok teu? Keploknya bahe. Ai laut di bumi yang bulat itu tumpah tidak? Kunaon atuh? Mati mare makulullah. Nya nepi ka dieu oge nya urang teh. Aduh. Jadi bumi itu memang bulat diciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu firasyan, seperti datar. Kalimat ja'ala itu berbeda dengan kalimat kholaqo. Ketika Allah menciptakan bumi itu, maka Allah menciptakan kholaqos samawati wal ardo. Allah menjadikan bumi dan langit itu menciptakan. Tapi ketika Allah menjadikan bumi itu firasyan sebagai hamparan dengan kalimat ja'ala. Artinya kalimat ja'ala ini tidak sama dengan kholaqo. Ja'ala ini menjadikan sesuatu dari yang sudah ada kepada bentuk yang lainnya. Dan manusia pun mempunyai kemampuan itu. Ngajadikeun tinu asalna kieu jadi kitu. Ya meja tinu naon Bu? Kayuna tinu naon? Tatangkalan teh kitu dibentuk oleh manusia menjadi meja, kalimatna teh ja'ala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi itu seperti hamparan. Kenapa dijadikan bumi seperti hamparan? Karena nyamannya manusia hidup itu adalah dengan hamparan. Kemudian yang kedua, kenapa terasanya seperti besar, seperti rata? Karena ini menunjukkan bahwa manusia itu sangat kecil dibandingkan bumi yang begitu besar. Ustaz Usman Allahu yarhamnya dugikeun ka ngaibaratkeun lamun sireum dina dreum anu buleud. Karasaeun buleud, karasaeun datar. Buktina naon? Teu murah kan. Itu jadi urang kitu ku leutik-leutikna urang di alam dunia bumi anu buleut teh teu karasa buleut, nikmat teu karasa buleutna teh. Ibu Fatimah rahimakumullah eta nikmatna teh nya. Lalu diteruskan lagi wasamaa binaan, dan juga menjadikan langit itu sebagai atap.
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna samaa saqfan mahfudhan, dan kami menjadikan bahwa langit itu menjadi atap yang terpelihara. Ai atap fungsina kanggo naon? Melindungi dari panas, hujan, batuan. Kalau misalnya langit itu dijadikan atap, maka sama dia mempunyai fungsi untuk melindungi kehidupan di dunia dari bahaya-bahaya di luar bumi. Termasuk bahaya yang diterima manusia dari panas matahari. Kan panas matahari teh karasana raos ku urang keur moyan teh sabab ayana langit. Ku langit tadi biaskeun nepikeun ka anu karasa ka dieu mah tos disortir, tos raoskeun nepikeun ka moyan teh raos. Bayangkan kalau tidak ada atmosfer bumi, kemudian matahari itu masuk cahayanya langsung, insya Allah tarutung. Tarutung. Nah itu jadi dihalangi, pikeun ka raoskeun. Belum lagi ihwatu iman rahimakumullah, dengan adanya langit ini maka oksigen itu tidak keluar. Sehingga manusia itu bisa bernapas karena di luar dari atmosfer bumi tidak ada oksigen yang bisa dihirup oleh manusia. Oke, ihwatu iman rahimakumullah, dengan daya gravitasi yang dimiliki oleh bumi tersebut, maka batuan-batuan luar angkasa yang disebut asteroid ataupun meteor eta teh dibaralikeun, diparengkolkeun sangkan teu nabrak ka bumi. Kunaon? Dilindungi dengan atap yang disebut dengan langit. Maka bumi mah geulis katinggalna teh. Beda jeung bulan. Bulan geulis teu? Geulis? Geulis teh ku sabab jauh. Sok tinggal ketika didekati ternyata bulan itu barolong, karopak. Sabab banyak kawah-kawah yang tertabrak oleh batuan-batuan meteor di luar angkasa. Nepikeun ka urang mah diibaratkeun, dihayalkeun bahwa itu teh cenah imahna ninian teh jeung ucingna. Nah, ibarat makumullah, bulan mah barolong eta teh. Karena tidak ada atmosfer, tidak ada yang menghalangi. Cing, mun urang dikersakeun tinggalna di bulan, kumaha Bu? Tidak nikmat. Kalau terjadikan angin, awan, kajaraga, nepikeun kanya siklus air dan sebagainya itu awan-awan, raos nikmat hirup di dunia teh Bu. Aku Allah Subhanahu wa taala kemudian diteruskan, nah wa anzala minas sama'i ma'an, kemudian kami menurunkan dari langit itu air. Bu, cai teh saur salah sawias penelitian mah itu sekitar 70%-nya itu cai laut asin. Asin. Bilih terpercaya mangga weh timbanya lira. 70% air laut yang ada di bumi itu 70%-nya adalah dalam bentuk asin, mengandung garam. Kemudian sekitar 28%-nya itu air itu berbentuk es. Di kutub utara jeung di kutub selatan caina teh berbentuk es. Sedangkan air-air yang biasa kita minum di danau, di walungan, cai taneuhnya, PDAM dan sebagainya itu hanya di angka kisaran 2%. 2%. Tapi 2%-nya cukup tuh? Cukup. Da dikersakeun aya anu kekeringan ge belah dieu kekeringan teh, belah ditu mah kabanjiran. Nah, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dikenal oleh manusia sebagai daur hidrologi air, cai teh Bu, munggah poe teh nya turun melalui hujan, panaskeun deui uapna teh kaluhur. Tong wakama anu di laut, anu di danau, anu di solokan Bu, ciki ih wae oge Bu, naik kaluhur. Naonna? Caina, kiihna
Geredenya mata nalika garing bau kenehnya, bau hangsur. Kenapa? Massa berat kotoran yang ada pada kencing itu tidak terbawa dan tidak teruapkan oleh matahari. Bayangkan Bu, lamun misalnya massa beratna lebih berat, kabar hawa kabetenya, ci kopi, ci susu, merenan hujan teh Bu gariung we. Nah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uap air itu naik kaluhur cai eta teh. Bahkan sampai ada yang mengatakan senanya punten cai anu dileueut urang ayeuna teh bisa jadi cai nu kamari ku urang dikeluarkeun cenah. Tapi dengan siklus hidrologi yang begitu dahsyat, penyulingan yang sangat dahsyat, nikmat we nginuman cai teh nya. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, Allah menurunkan air karena kehidupan itu dimulai dari air dan akan berlangsungnya itu dengan air. Bahkan 70% tubuh manusia itu juga cair atau cai. Ai cai cair. Cair. Ainu cair cai. Ai minyak cai. Cair tuh cair tah kitunya bedakeun antawis cair jeung cair. Nah, iwati marahmakumullah berbentuk cairan yang disebut dengan darah. Dengan darah. Maka manusia itu membutuhkan kepada air, pada air. Langkung ti kitu iwati marahmakumullah tah cai ieu nu ku Allah Subhanahu wa taala anjala minas sama'i ma'an teh fa akhraja bihi minats tsamarati rizqal lakum. Nikmatnya teh Bu, cai teh mempunyai fungsi lagi. Nah, di dalam ayat yang lain mah air itu membelah bumi. Dan nu kabayang membelahnya bukan seperti ketika terjadinya gempa, tapi membelah itu air itu masuk ke dalam sela-sela, celah-celah di dalam tanah yang masuk ke dalam bumi. Cai eta teh nyerap dalam bumi nepikeun ka disebat membelah. Summa syaqaqnal ardo syaqqan. Kemudian kami belah dengan air itu, nah tanah-tanah yang mengering cai. Naon atuh gunana cai eta? Ternyata ikhwati rahimakumullah dalam tafsir ilmiah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, air tersebut itu melarutkan unsur-unsur garam yang ada di dalam tanah. Karena kalau misalnya unsur garam yang ada di dalam tanah itu tidak terlarutkan, maka ketika kita menanam tanaman itu dia tidak akan bisa tumbuh. Cobian we ibu, pilih penasaran, cai uyah seborkeun karena tatangkalan. Insya Allah, Nah, kenapa? Karena unsur garam itu tidak berguna bagi tumbuhan. Nah, oleh tanah yang masuk dari air hujan itu, maka dilarutkanlah unsur-unsur garam tersebut. Kemudian si akar-akar tanaman itu bisa menyerap air dengan leluasa. Dan zat hara yang ada di dalam tanah pun juga sama bisa hidup. Termasuk cacing anu aya dina jero taneuh ge kusabab aya cai manehna bisa bernapas. Lamun dibere cai anu aya unsur zat garaman, teu bisa bernapas, kapanasan. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, terus ku Allah Subhanahu wa taala teh ditumbuhkeun dengan air tersebut itu tatangkalan. Tinu naon tah? Nah, aku sebatkeun ambatna bihi habbau wa inaban. Nah, pertama itu adalah siki bibijian. Aya anu dipelaku manusia, aya anu teu dipelak oge jadi. Nah, siapa yang menjadikan itu? Maka Allah dalam surat An-An'am disebutkan falikul habbi wan nawat. Allah lah yang membukakan celah-celah di antara tumbuhan itu sehingga keluarlah kecambah. Jadi pitatangkaleun. Sok ibu petani bagian naon? Nepikeun ka kitu dari siki dari biji yang dia tanam itu apakah dia membukakan sampai terbukanya sehingga keluar kecambah? Henteu.
Tidak, dia hanya menyimpan karena kadar yang mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iwatu imar rahimakumullah keluar tah ku cai eta teh. Kenapa? Karena ada proses yang kita kenal dengan proses fotosintesis, di mana tatangkalan bisa memproduksi makanannya sendiri. Lebih dari itu, dengan proses fotosintesis itu tatangkalan ngaluarkeun oksigen anu dibutuhkeun ku manusia. Oksigen itu 30%-nya itu dihasilkan oleh semua tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi. Sesana diproduksi oleh alga-alga yang ada di dalam laut, yang kemudian mengeluarkan oksigen di dalam laut sehingga binatang-binatang laut, ikan, gurita, cumi-cumi itu bisa bernapas karena di dalam airnya terdapat oksigen. Cuman beda hungkul ngarenghapna kitu sarua aya oksigenana mah. Nah, iwatu rahimakumullah itu dihasilkan tanggung jawabnya 30% yang dihirup oleh manusia itu oleh tatangkalan. Tatangkalan. Mentak tadi mun eueuh tatangkalan manusia hirup moal. Tapi lamun eueuh manusia tatangkalan hirup moal. Hirup. Tuh. Maka iwatu rahimakumullah, bagaimana sampai tatangkalan itu bisa menghasilkan makanan sendiri, bisa menghasilkan oksigen? Ternyata menurut para ahli diteliti ada zat yang bertanggung jawab membuat itu yang disebut dengan kloroplas. Kloroplas itu kurang sok disebut zat hijau daun. Di dalam zat hijau daun itu ada yang disebut dengan tilakoid dan ada yang disebut dengan klorofil. Tilakoid itu bertanggung jawab menghasilkan pigmen warna hijau di dalam tumbuhan. Kemudian klorofil berfungsi untuk menghasilkan oksigen dan juga menghasilkan cadangan makanan. Eta teh ku Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan dalam surat Al-An'am ayat 95 mah. Nah, Allah yang menurunkan air dari langit, kemudian fa'akhrajna bihi, kemudian kami menumbuhkan mengeluarkan dengannya khadiron yang berwarna hijau. Ternyata yang berwarna hijau ini tidak ngan ukur hijau hungkul maupun tanya teu bisa numbuhkeun tatangkalan, teu bisa menumbuhkan buah-buahan. Maka yang diartikan di dalam terjemah bahasa Inggris mah ini bukan warna hijau dengan green, tapi green substance, artinya teh zat hijau yang disebut dengan kloroplas. Tapi kan kamu katanya jadi tatangkalan teh kecambahna, jadi batangna, jadi rantingna, kaluar oge daunna, nu pikeun ka ngaluarkeun buah-buahanana. Hiji tangka nu sarua ngaluarkeun buah-buahan nu sakapeung mah beda rasana. Tatangkalan anu sarua dipanen dinu tanah nu sarua sikina beda, kaluarna oge beda. Nikmatnya nepikeun ka hayang nu hasem aya, hoyong nu amis aya, hoyong nu lada aya, hoyong nu pahit aya, nu asin aya. Buah naon nu asin? Nah, rahimakumullah, nikmat eta teh keluar. Dan itu menghasilkan sampai 200 miliar ton per tahun. Tumbuhan itu menghasilkan bahan-bahan organik yang dimanfaatkan oleh manusia. Satinggal Bu, amun kacaringinnya subuh jam 3 teh eta truk ngangkutan sayur. Beak tuh? Beak. Buktina isukanana angkut deui. Kusaha eta beakna? Ku manusia. Manusia Allah menumbuhkan fa'akhrajna bihi, kemudian kami mengeluarkan minat thamarati rizqal lakum, dari buah-buahan itu sebagai rejeki bagi kalian. Jadi pantas tuh mun Allah miwarang ubudu sehingga ibadah pantas tuh. Nah eta tuh
kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala itu sedemikian dahsyatnya bagi manusia. Ayeuna Allah hanya meminta sok geura ibadah. Pantas tuh, pantas pisan. Lalu kenapa manusia enggan untuk beribadah? Salah satunya tadi tidak menapakuri bagaimana manusia hidup di alam dunia itu. Maka hiji waktu mah kalau misalnya manusia tidak menafakuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ketika Allah mengambil kenikmatan tersebut karasa. Teu kudu menghancurkan tatangkalanana. Ruksakeun we eta sistem pernapasanana, oksigen aya eungap. Ku corona nu teu katingali kamari rariweuh neangan oksigen. Aya gas, aya anu 3 kilo bade. Rariweuh ibu. Kunaon tah ku Allah Subhanahu wa taala diambil hanya dengan cara yang sederhana. Maka alangkah layaknya ketika manusia dapat bernapas. Disediakan oleh Allah sistem pencernaan yang sempurna, aya gaya meunana. Ya. Da anger sesempurnanya apa gigi manusia sistem pencernaan, aya eueuh gaya meunana mah anger. Ripuh rek ngagayam batu. Henteu. Ku Allah Subhanahu wa taala tos disayogikeun jeung buah-buahanana, jeung sasatoanana anu ku kami sudah sakhorna, sudah kami tundukkan dan mengikuti kehendak manusia. Tahu kamana lainnya hayam ibu. Cing ai hayam sapoe dipencit sabaraha? Sabaraha cuy aya nu kantos ngetang? Aya nu digeprek, aya nu digoreng, aya nu dibeuleum, aya nu direbus, aya nu disopnya. Sabaraha hayam? Aya nu kantos ngetang? Tuh, orang barat mah rajin Bu ngetang. Ternyata kebutuhan ayam manusia itu dalam satu hari 130.000 ekor. Mun teu percaya mangga taroskeun we ka hayam. Jadi sampai 130.000 ekor ayam disembelih untuk kebutuhan makan manusia. Nikmatnya daraek we hayam teh nya meninggal eta nu dibawa ku truk atawa ku dolaknya. Mun ngobrol mamun urang jadi hayam rek mana euy sigana mah rek dipuncit urang teh moal jalan-jalan. Tapi hayam teh kitu nya Bu tungkul we rek diparencit teh. Kenapa? Allah yang sudah menundukkan nikmatna nepikeun ka kitu. Tong wakama dagingna kan kadut-kadutna wae ge di dahar ku manusia. Nah iwati iman rahimakumullah, Allah yang memberikan dengan kemahabaikannya itu untuk manusia. Maka ketika menyebutkan ya ayyuhan nasubudu, nah sana Ustaz menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, kan yang wajib beribadah itu orang-orang yang beriman. Kenapa di sini dikatakan wahai manusia? Ternyata yang bisa beribadah itu Allah sedang menerangkan manusia saja. Satok mah teu bisaeun ibadah. Manusia yang hanya bisa beribadah mah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Rasul manusia, mengirimkan Al-Quran bisa dibacana ku manusia, bisa diamalkeunana ku manusia. Maka layak Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada manusia untuk beribadah. Nah di akhir karena manusia itu tidak cukup beribadah saja. Aya manusia nu ibadah mah ibadah ka Allah teh, tapi si eta mah salian ti ibadah ka Allah teh geuningan nyembah oge ka patung, menyembah oge ka kuburan, nurut oge ka manusia padahal dititah musyrik ka Allah. Nah, ditutup oleh kalimat fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah sekali-kali engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan. Ta'iwati marahmakumullah dengan tadi kalimat pala taj'alu, kalimat ja'ala di sini karena manusia mempunyai tadi free will dan free choice-nya tersebut, dia sanggup sampai menjadikan makhluk yang lain
sebagai bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ku dahsyat-dahsyatna manusia diberi kemampuan nepikeun ka bisa nyiptakeun Tuhan salianti Allah Subhanahu wa taala. Padahal ku Allah Subhanahu wa taala diciptakan kemampuan akal itu supaya dia bertapakur dan menemukan Tuhan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru ketika manusia mengikuti hawa nafsunya, akalnya dijadikan oleh manusia untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya watimar rahimakumullah, orang kedang emut. Allah menciptakan ada makhluk yang diberikan akal. Ada juga yang diberikan hawa nafsu. Ada juga yang diberikan hawa nafsu dan akalnya. Nu dibere hawa nafsu hungkul sasatuan binatang. Binatang itu hanya diberikan hawa nafsu saja. Hawa nafsu untuk biologis, untuk berkembang biak, juga hawa nafsu untuk makan. Manusia itu binatang. Ada juga yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal saja tanpa hawa nafsu. Saha malaikat. Ya, malaikat. Maka malaikat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, bisa beribadah, bisa, tapi dia tidak bisa bermaksiat. Karena tidak ada hawa nafsunya. Bahkan pun tanya kahayang eta nun disebut hawa nafsu itu tidak mendorong kehidupan malaikat itu lebih dinamis ketimbang manusia. Gitu malaikat mah atas fitrahna yaf'aluna ma yu'marun la yu'sunallaha ma amarahum, tos gitu. Tapi manusia itu justru dengan dinamis karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal dan juga hawa nafsu. Kesalahannya ketika hawa nafsu mengikuti kesalahannya ketika akal mengikuti hawa nafsu, maka tingkat perparah dari manusia itu menjadikan bandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dah hakikat nama iwati iman rahimakumullah, bukan batu yang dijadikan Tuhan. Da batu nage can pernah minta ke manusia dijadikan Tuhan. Hakikatnya mah bukan sapi yang dijadikan Tuhan itu. Karena tidak ada sapi yang meminta manusia untuk dijadikan sebagai Tuhan. Sapi mabu erek disembah gitu, teu disembah gitu. Lalu apa sebenarnya yang dijadikan manusia sebagai sesembahannya itu? Sebenarnya yang disebutkan termasuk manusia-manusia yang lain, termasuk dirinya sendiri, adalah bentuk simbol dari perwujudan hawa nafsu manusia. Maka oleh Allah dikatakan afara'aita manitahoda ilahahu hawahu. Jadi sebenarnya mah yang dijadikan Tuhan itu adalah hawa nafsu manusia. Ngan gitunya supaya apaleun, supaya percayaeun, maka dijadikanlah simbol-simbol yang lain. Bahkan sampai batu sekalipun. Maka timar rahimakumullah. Kan lamun misalnya geus dijadikan batu jadi sesembahan, tangketnya kan bakal aya aturan-aturanana. Oh bahwa cenanya kita harus menyembah, iraha menyembahna. Nah, kumaha menyembahna? Kudu merek kumaha, kudu nyarsa sajen kumaha. Nah, itu turunan-turunan aturan itu ternyata yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Untuk apa? Melegalkan hawa nafsunya, keinginan manusia itu sendiri. Ada patung nama hanya perwujudan saja, simbolisasi. Hakikat nama manusia. Maka iwati marimakumullah engke tah nu bakal disiksa teh jelas manusia itu sendiri. Nah, da batu mata apaleun. Da sato mata apaleun. Nu apaleun manusia dia berbuat musyrik, dia tahu siapa Tuhannya itu manusia itu sendiri. Maka oleh Allah dikatakan pala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Manusia itu sudah diberikan kemampuan untuk mengetahui mana yang tauhid, mana yang musyrik, mana yang layak, mana yang tidak layak.
Nah, kalau sudah seperti itu, maka kesempurnaan tauhid itu dua. Satu harus menafikan, dua harus mengisbatkan. Menafikan, mersihan heula, tidak ada Tuhan. La ilaha illallah. Sebab lamun tidak ada Tuhanna tidak diyakini, hanya untuk meyakini ada Tuhan, oke, Allah diyakini sebagai Tuhan, nusejen diyakini sebagai Tuhan, nusejen diyakini sebagai Tuhan, itu tidak akan benar. Nah, kemudian kedua, tidak ada Tuhan juga tidak cukup karena harus ada isbatnya. Harus ditetapkan satu Tuhan yang hak, illallah, hanya Allah saja. Sebab lamun tidak ditetapkan, itu juga sama. Tidak mengakui adanya Tuhan teh hakikat nama tadi. Mengakui yang disebutkan oleh manusia. Padahal mah yang dituhankan itu adalah dirinya sendiri. Yang disebutkan ateis, tidak bertuhan itu sebenarnya bertuhan. Apa Tuhannya itu? Dirinya sendiri dengan tidak mau dijadikan sebagai penyembah Tuhan gitu. Nah, maka ihwatu rahimakumullah, nah atuh nu tadi mah kudu napi heula kemudian isbat, tapi di dalam surah Al-Baqarah 212 mah justru perintah dulu untuk menetapkan Allah yang diibadahi, baru penapian pala taj'alu ini jadi dalil bagi kita. Nurek abus Islam mah bener eta teh. Kudu menafikan heula tidak ada Tuhan selain Allah, baru menetapkan Allah sebagai Tuhannya sebagaimana dalam kalimah syahadat. Tapi untuk manusia yang sudah mengikrarkan syahadat, sudah mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan, kade tugas selanjutnya menjaga supaya tidak melakukan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta eta urang teh. Urang teh geus yakin Allah teh benar Tuhan, nu ngurus urang, nu ngayugakeun urang, nu memelihara urang sadayana dan berkuasa untuk mematikan kita kapan saja di mana saja. Tak urang teh ayeuna kudu ngajaga jangan sampai melakukan kemusyrikan. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah berkaitan dengan syirkul akbar, syirik besar, keyakinan secara akidah. Tapi kata Ibnu Abbas, ini justru jadi dalil bahwa syirik asgor pun juga sama. Karena Allah menggunakan kalimatnya nakiroh angdadan. Berarti siapa saja yang dijadikan babandingan. Siapa saja yang jadikan tandingan. Apa saja yang jadikan tandingan. Karena manusia itu ternyata syirik mah teu kudu gede. Kudu leutik oge bisa. Bagaimana bentuk syirik yang kecil? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melarang. Ketika manusia mengatakan Masya Allah wa masya'a atau wa masyi'ta. Masya Allah wa masya'a Muhammadun. Sekehendak Allah dan sekehendakmu, sekehendak Allah dan juga sekehendak Muhammad, tidak boleh. Atau dengan kalimat yang lain, laula fulanun lakana kada wa kada, lamun eueusi itu pasti we bakal kitu-kitu, itu juga sama musyrik yang asgor. Bahkan orang masuk nguping gedingannya aya jelema anu bersumpahna teh demi Allah, demi Rasulullah. Siga nu nya padahal dilarang karena itu merupakan perbuatan musyrik. Tidak boleh menyekutukan Allah walaupun dalam perkataan seperti sumpah. Iya kudu dibersihan teh Bu. Karena ibadah yang besar sebagaimanapun mun teu didasari ku landasan akidah anu bersih mah bisa jadi urang sadayana leungit pahalana kuria ku hayang katinggal atau misalnya dengan keuntungan-keuntungan yang diniatkan bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aya nama Bu, kerja majamanu iman mah tuang dengan ukur sakadar tuang. Makannya tidak hanya sekedar makan. Ia akan bertapakur secara mendalam. Ia sangu teh mangan ukur ujug-ujug jadi sangu sanajan kurang dibeli mah gampang. Bagaimana proses dari tumbuh-tumbuhannya, dikawinkeunana, ditumbuhkan beberapa bulan, diairina. Eta teh lamun lain ku Allah Subhanahu wa taala, urang bisa nuang kumaha palebah sangu. Mudah-mudahan wa timarhimakumullah
apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi semangat bagi kita selalu memperbaiki akidah kita, selalu memperbaiki landasan tauhidan kita sehingga ibadah yang kita lakukan itu benar-benar ibadah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang benar itu adalah ibadah yang berlandaskan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat dan